soal iman. Kanjeng Nabi di awal risalahipun, di awal kautusipun, ditugaskan di Makkah, di tengah lingkungan masyarakat jahiliyah yang bejat secara moral, yang rusak secara akidah. Oleh karena itu misi pertamanya adalah menanamkan iman dan mengokohkan akidah. Allahumma sholli ala Muhammad. Fase dakwah yang pertama dari Rasulullah itu kan selama 13 tahun kurang lebih di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. 13 tahun di Makkah itu misi utamanya menguatkan iman dan mengokohkan akidah. Ini bisa kita cermati dari wahyu Allah berupa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah, biasa disebut dengan ayat Makkiyah. Itu mayoritas orientasi pembahasannya tentang iman dan akidah, karena memang iman ini pondasi. Sering saya sampaikan, ibarat bangunan, agama itu bangunan, iman merupakan pondasinya. Pondasi sangat menentukan bagaimana kondisi bangunan, bagaimana jadinya bangunan, ditentukan oleh pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau pondasinya bengkong, bangunannya mencong. Sakarepku nek ngomong. Manusia itu gimana jadinya ya tergantung kualitas imannya. Kalau imannya kuat, manusianya hebat. Kalau imannya lemah, manusianya ya mudah goyah. Kalau imannya keropos, ya manusianya model manusia gembos. Kalau imannya mengsle, ya manusianya ya mencela-mencele kayak wong kene. Orang yang paling cerdas itu orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu mampu mengolah hidupnya di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk hidup di akhirat yang abadi selamanya. Kehidupan dunia ini diolah dengan tujuan dan target utama kehidupan di akhirat. Orang beriman sangat menyadari bahwa hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sebentar, ini sangat menentukan bagaimana nanti kehidupan di akhirat yang selamanya, sehingga kehidupannya di dunia betul-betul diolah sedemikian rupa sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan akhirat yang selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Saya ulang, ini karena landasan berpijak ngaji kita malam ini, kayaknya jamaah belum bisa konsentrasi, mungkin masih terganggu dengan rintik hujan, sehingga pasukan payung menjedetkan payungnya. Ada yang masih intak-intik dan riwariwi, bahkan di belakang sana ada bakul jagung godok. Ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih pada tertegun dan terpesona memandang saya. Karenanya harus diulang. Jadi orang beriman itu mampu mengolah hidupnya di dunia yang hanya sekejap untuk hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya untuk hidup, hidup bukan sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup.
hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati itu bukan akhir dari cerita hidup, tapi mati justru merupakan awal dari kisah hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Ayo melu nyaut, sing gak melu nyaut mati, mati disian. Oleh karena itu, jangan takut, jangan lupakan, jangan cari, tapi rindukan. Gak terima wong ayu tapi lek oon yo ngono iku. Oke, tolong diperhatikan dulu, dijawab sik, engko tak terangno, tak urut siji-siji. Aku ngomongnya gak syukur jeplak kaya cangkeme arek-arek ngene iki. Ndak. Jadi ini sudah penuh dengan pertimbangan. On oleh sorak bro, tapi cangkeme aja banter-banter. Nggih, saaten jamaah sing liyane. Tak baleni kudu disaut, oke? Nyaute sampean, jawaban sampean iku dadi ukuran ngaji saya malam ini. Kalau jawabnya semangat, saya ngaji juga semangat, agak lama mungkin. Tapi kalau jawabnya agak males, aku ngaji juga agak males. Dilu ngale. Apa mana adek gak jawab, tinggal boleh. Deal, deal, deal. Ya wes, nyaut. Jangan takut, jangan lupakan, jangan cari, tapi rindukan. Oke. Satu, jangan takut. Karena setakut apapun, kalau sudah ajalnya tiba ya pasti. Makanya ojo wedi, tiwas wedi kaya apa lek wis wayahe ya tetep. Wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani. Banteri wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan kudu wani ngising. Ate ngising e kondo. Kenapa harus takut mati? Takut pun tidak menunda kematian, sebagaimana berani itu tidak mempercepat kematian. Apa dipikir kalau takut matinya diundur, kalau berani matinya didulukan? Ya ndak lah. Halo, kadang-kadang yang berani itu nggak mati-mati, yang takut malah mati duluan. Ono wong tua dengan anak itu diomongin, nak ojo dadi pilot nak, kon kok ceblok, kon kok logor mati. Sing dadi pilot ya umure awet, sing ndok omah ngeloni bojone ndok kasur mati. Nak ojo dadi tentara, ojo dadi polisi nak, kon kok perang ketembak mati. Lho sing dadi tentara polisi perangnya aman, gak mati malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Lho sing ngungsi malah kebom mati disian. Kenapa harus takut? Kematian itu satu kepastian. Cuma kita nggak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dalam kondisi bagaimana. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-mautu babun fa kullun nas dakhiluh. Kematian itu pintu yang setiap manusia pasti memasukinya. Nggak perlu takut. Jangan lupakan. Karena orang kalau lupa mati mesti jadi wong elek, mesti jadi wong nakal. Kanjeng Nabi lek pesen faktiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak kalian dalam mengingat hal yang memutus kelezatan, yaitu kematian. Wong iku lek kapan akeh eling mati, insyaallah dadi wong apik. Kate nakal lo gak sida, soalnya eling ya sing gak nyaut mati dhisik mbuh lho ya. Wong iku kapan akeh eling mati, kate maksiat insyaallah wurung. Soalnya eling kate mendem lho. Botol wis dicoket, ciu. Wis ndongsong ndok pojokan. Karing gelogok ha mati. Engko lah gak sida. Ketemu arek wedok bokong gedhi ngene. Tak kate ndodol. Hah, mati.
coba aku tepak dudul bokong nang malaikat Israel teko nyawa dicabut pas tanganku plek nyang bokong nang kantil ndak iso ditarik ya apa akhirnya gak sida ngono wong kok sampai zina mergo gak eling mati coba eling mati gak mungkin zina padahal ya wis mari booking PSK ya perempuan suka kelon karena jari arek-arek yang ngarani WTS wadah titip senjata ono ae arek-arek yang ngarani balon ini loh sing bayar oleh kelon nah istilahnya Jawa Timur lah pelacur disumpeli alat mancur itu mbok lan arek enom-enom gue yang ngarani I love you mari tilap tinggal belayu ya wes di booking siap kate metingkring nang eling mati iki enggak aku tepak metingkring nang mati no ya apa gak sida wes woro wes nggarakno nakal gak eling mati kok mulane ya celingkrik kupluk ngono makanya dikongkon eling mati sehingga hoi wong eling mati iku dadi wong apik lapos ya buru donya nemen-nemen wong kate mati wong sing buru donya soalnya gak eling mati sehingga jadikan dunia itu di tanganmu jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu ya saya ulang apa matamu dewe kontaan temi kon kok saya ulang ini tolong diperhatikan nanti dipakai status di Facebook masing-masing gelek wifi gratisan ya. Jadikan dunia di tanganmu jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Sekali lagi biar jelas, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu ya iya padha. Cuma kene tok ya termasuk matamu barang. Kawani sebelah kene ya wani matamu ya iya. Anggite lek ana camat terus kepala desa terus gak wani ya termasuk matamu barang. Iya mataku ya iya. Ya sorry Pak Camat Pak Kades ya gak oleh mangkel. Mosok dilokno ngene mangkel. Lah emang udah bahasanya, masa jadikan kematian di pelupuk bokongmu. Wong atase wong Mojokerto ae bahasane ya padha ambek aku cok mangkelan dadi wong. Saya urut satu, jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu hanya di tangan saja. Kalau dunia di tangan ini tidak eman wong cuma nduk tangan begitu oleh colno meneh begitu nompo tokno meneh begitu nerimo bagi meneh kate digegem terus yuk gak muat wong tanganmu cuma sakmono. Maka dunia jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati seberapapun kurang karena hati itu kan luas. Hati itu lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya. Kaget aja wis salah umek kae. Aku serius kasih penjelasan kono umek kae. Aku kasih keterangan dunia cukup di tangan saja sehingga nggak eman oleh tokno nompo culno nerimo bagekno wong cukup di tangan kate digegem terus ya gak kamot wong tangan cuma sakmene jadi cuma dilewati wis gak mlebu ndo hati blas. Tapi kalau dunia dimasukkan di hati berapapun kurang karena hati manusia itu lebih luas daripada samudra, bahkan lo ngono lo karepku lebih luas daripada jagat raya.
sak piro ae ngamot dilebokno nang ati. Halo, jangan kau taruh dunia di hatimu, karena kalau dunia ditaruh di hati, ayo sama melu nyaut muni hati, sing gak melu nyaut mati dhisik. Kalau dunia ditaruh dalam, ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak pasti tinggi. Kalau memiliki kekayaan dunia yang cuma sedikit pasti berkecil. Ketika melihat teman atau tetangga yang banyak kekayaan dunianya, dia sakit, iri, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi nggak kesampaian, nggak keturutan, jadi patah. Karena dunia ditaruh dalam enak kali hati. Maksud gaya kata-kata itu yang angel. Lo ngerangkai ini gak gampang, mulane larang. Rangkaiannya ini sing angel. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Kalau dunia ditaruh di hati namanya hubbud dunya. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Memang dunia itu kalau jadi fitnah umat Muhammad itu luar biasa. Halo, hakikatnya dunia itu malah menyiksa. Maka orang yang hubbud dunya ya jadi tersiksa. Wong desa-desa ini seneng karo donya, ya di Pulau Soro karo donya. Contohnya ana wong nang suweneng karo manuk. Manuk sing ana suwiwine. Manukmu ana suwiwine ya? Ngono sik dicetakno manuk apa jare? Tuku manuk lho barang-larang. Manuk sing apik iku lak larang ah. Regane manuk itu tergantung kualitasnya. Manuk kung apik manuke ya larang ya ratusan juta hargane. Lah nek manukmu iki manuk model apa? Manuk ecek ngono. Makane gak payu-payu. Ya keploro karo manuk, ngisu ngono lho. Wis ngedusi manuke. Wonge dhewe lho gurung adus. Nggih napa nggih? Wong nang seneng karo sapi, ndek dhuwit tuku sapi, sapine 20 diramut ijen ya ganteng sapine timbang wonge. Pokoke keploro. Dan donya iki dadi sumber keelekan. Wis tak menengo. Wong susah, sumpek, bingung iki mesti perkara donya to. Nganti wong ribut, geger ya perkara donya. Halo. Sampeyan nate susah napa mboten? Mesti iku perkara donya. Sampeyan nate bingung napa mboten? Mesti iki garane sampeyan bingung iki perkara donya. Jawab, sampeyan nate sumpek napa mboten? Mesti potong ngamuk nek mboten nate sumpek. Wong sing kiai tahu apa maneh. Mesti iki garane sumpek iki perkara donya. Jawab, kapan gak jujur tak tinggal mulai. Halo. Suami istri itu harusnya kan saling cinta, saling setia, memadu kasih untuk menggapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Betul? Tapi ada nggak suami istri yang sering cekcok, sering geger, sering ribut? Mesti itu perkara dunia. Apa nih sih nggak mesti? Aku belum tahu ngerti ana wong kene sak bojone geger perkara salat tahajud. Lek gak wong iki ya mesti mbok perkara duit, mbok perkara kerjaan, mbok perkara wis pokoke perkara donya. Mesti perkara donya. Halo. Anak harusnya taat, berbakti dan memuliakan orang tua. Betul? Ada nggak anak yang berani dan melawan ke orang tua? Itu disebut anak apa? Anak wong. Iku mesti perkara donya. Sing ngake ya perkara cari pembagian warisan sing gak adil lah, macam-macam lah. Aku kurang tahu ngerti ana anak wani nang wong tua geger karo wong tua perkara poso Senin Kemis, perkara wiridan ana.
perkara donya. Maka kalau ingin tentrem penggalih, jangan kumantil atimu karo donya. Donya tokno toko atimu, cukup ndongone tangan ae. Hatimu penuhi dengan akhirat, hatimu penuhi dengan kebesaran Allah, sehingga selain itu nggak bisa masuk. Dan berikutnya, jadikan kematian itu dipelupuk. Kurang semangat. Jadikan kematian dipelupuk. Aku ceramah yang mono yamin nih, sek tasiki dibisui wong. Makasih. Ya Allah. Artinya betapa kematian itu dekat, sudah di pelupuk matamu, jadi dekat banget kematian itu. Udah di sini loh, di pelupuk mata. Orang bijak itu beda dengan orang bujat. Terus-terusan tak antemi kan kok. Orang bijak itu orang yang mendekat kepada sesuatu yang makin dekat dan menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Orang koclok itu adalah orang yang mengejar sesuatu yang makin jauh dan dia menghindar dari sesuatu yang makin dekat, lari dari sesuatu yang makin dekat. Andane wong koclok beda dengan orang yang bijak. Dia mendekat kepada sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Kematian. Detik kematian itu makin dekat dengan kita, bukan makin jauh. Betul? Maka orang yang bijak, yang cerdas, mendekat pada detik kematian itu dengan cara mempersiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, tentu dengan amal-amal sholih yang bisa menjadi bekal kematian. Dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Dunya. Dunya yang ndak ada mau kita tinggalkan. Makanya nek wong mati ku diarani meninggal, artinya ninggalno dunya. Loh, ket biyen sampean ngomong ngono tapi gak ro karepe. Moh baleni gawe terserah aku, wong sing ceramah aku kok. Dunya iki kate ditinggalno, makanya dia menjauh. Jadi saat meninggalkan nanti udah nggak berat, secara bertahap sudah mulai ditinggalkan. Nah sebaliknya, orang bodoh itu dia lari, menghindar, menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Kematian makin dekat tapi dia lari, artinya sama sekali nggak mempersiapkan diri menghadapinya, padahal makin dekat. Meskari parek nggak persiapan, mulane wayang mati ya gak tepak, nggak no persiapan. Dia justru mengejar sesuatu yang makin jauh. Dunia itu makin jauh mau meninggalkan tapi dikejar. Umur ini wis widak pitu, saya ngurusi tuh PNS saya lo ono pensiune misalnya. Ganti profesi, kerja ya dari MPR, ngomong putu resik-resik. Enggak kadang-kadang rambut wis putih, dulu hitam jadi putih, itu artinya kan meninggalkan dunia hitam. Ngono nang sik tuh maka dia diulang sekali lagi, jangan takut, jangan lupakan, jangan cari. Nggak oleh cari mati, nggak oleh. Oh, no pengajian liane khidmah tertib nang bengak. Ini kan jenenge cari mati.
Lah engko lek kadung sepatune banser munggah nang cangkemmu, itu kan namanya cari mati tuh. Nah iki mau contohnya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kau tibakkan dirimu, ojo tibakno nanggone kerusakan. Bisa sakarepku ojo tibakno awakmu nanggone kerusakan, apalagi sampai membunuh diri sendiri, namanya bunuh cari mati. Itu ndak oleh. Wis karuan NKRI wis merupakan final, Pancasila final, wis karuan ngono niru wesel. Ate ganti Pancasila lah macam-macam jenenge lah cari mati to iki. Hoi. Aja ngedang kala jarene wong Jawa. Ya kala jengkingmu. Wong kene iki modele on ya. Padahal aku ngomong ning ndi wis terkenal ya. Aku keteranganku jelas gampang dipahami. Tapi wong kene anggere aku ngomong sik opo iku. Jadi aku daerah mana-mana yang sudah saya kunjungi itu paling on ternyata nduk kene iki. Nah ini jenenge cari mati kan. Gak boleh cari mati, gak boleh, apalagi bunuh diri. Tapi rindukan. Kenapa harus dirindukan? Karena kematian itu pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Jadi kematian itu akan terasa indah. Sungguh kematian sudah menunggumu. Karenanya sambut kematianmu dengan berbekal takwa. Yo, aku kata guyon tapi temen. Sekali lagi, sambut kematianmu dengan berbekal takwa. Itu namanya merindukan kematian. Nah, kematian itu akan terasa indah karena sekali lagi gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Indah. Ngono iki wong kadang-kadang sing akeh yo moh mati karepe. Wong rata-rata wong cuma siap urip tapi gak siap mati. Makane wong kene lek ndonga yo njaluk dawa umur ae ngono. Nggih napa nggih? Tawil a'marona, panjangkan umurku. Lek dituruti umur dawa tenan ono rencanamu piro? Kepingin piro dawane? 200 tahun sik kurang. Angkate mbok umurno piro? Terus kate lapo umur 200 tahun kate lapo sembarang ya wis suda wis gak iso lapo-lapo, marah nyusahno wong akeh, mripat ya wis bener. Kata arek wedok ayu liwat anake sapa? Langar-langar. Oh, karepe ana tapi tenaga wis ora iso. Diulik-ulik kaya apa wis gak untek babar pisan. Kate lapo? Makanya kesuwen urip nang donya iki tambah soro. Lha terus sampeyan dipateni karo Gusti Allah. Kok gak dipateni iki piye? Mati dhewe. Wih, ditulungi ambek Gusti Allah. Ditulungi ben ora kesuwen loromu nyang donya. Kematian itu akan terasa indah. Oh, lagi dijabut nyawane wis diketokno nikmat swarga. Ki nek matine apik. Kono ora kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk menyambut kematian itu apa modalnya? Ya tentu saja kita menjalani hidup ini dengan benar sesuai aturan Allah melalui ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa disebut dengan sunnah Rasul. Iki lho, saking virale wis. Jadi kapan ono wong ngomong sunnah Rasul, kuwi persepsinya malam Jumat. Berngonoan. Iki lho perlu tak luruskan. Aku paling gak keduga lek ana wong gawe istilah sunnah Rasul diartekno ngono iku dosa gedhe.
Sunnah itu artinya kelakuan. Rasul itu kanjeng Nabi, berarti sunnah Rasul itu kelakuan kanjeng Nabi. Lainnya mbok artekno ngono kuwi dosa gede. Poso Senin Kemis itu sunnah Rasul. Tahajud tiap malam itu sunnah. Baca Quran setiap hari itu sunnah. Bersedekah setiap hari itu sunnah. Istighfar tiap hari nggak kurang dari 100 kali itu sunnah. Sunnah itu kelakuan Rasul kanjeng Nabi, berarti sunnah Rasul kelakuan kanjeng Nabi. Lah nek mbok artekno upluk-upluk ngono kuwi dosa gede wae. Aja dibaleni kowe sampean saiki wis ngerti. Aja katek sunnah Rasul mbok artekno model ngono iku. Mbok pokoke wis sak kandhani. Ono sak pancet dablek ngono iku tanggung-tanggungan dhewe. Cari dosa lek ngono modele wong saiki ya. Lah mau malam Jumat sunah Rasul. Ya Allah. Salat di awal waktu itu sunah Rasul. Mendahulukan yang kanan ketika melakukan kebaikan sunah Rasul. Kate nglakoni apa-apa sing apik bismillah sunah Rasul. Ngono lho. Kok ngono ikut tok sing anggap sunah Rasul. Njaluk didugangi kok ngono iku.